Icardi ingin balik ke Italia, goda Milan. Mauro Icardi dikabarkan ingin balik ke Italia dan bermain untuk salah satu dari Inter Milan atau AC Milan, meski belum lama gabung Galatasaray. Icardi gabung Galatasaray pada tahun 2022 silam. Saat itu ia masih berstatus sebagai pemain pinjaman dari PSG. Ia langsung tampil impresif. Icardi mencatatkan 23 gol dan 8 assist dari 26 pertandingan. Pada musim panas 2023 kemarin, Galatasaray mempermanenkan status Icardi di Turki. Sejauh ini ia sudah bermain 14 kali dan mencetak 12 gol dan 2 assist. Galatasaray mengontrak Mauro Icardi sampai tahun 2026. Namun ada kabar bahwa ia ingin cabut dari klub tersebut. Icardi dilaporkan ingin kembali ke Italia. Rumor ini dihembuskan oleh Calcio Mercato. Laporan itu menyebutkan apa alasan Icardi ingin balik ke Italia. Striker 30 tahun itu masih punya rumah di negeri spaghetti tersebut, tepatnya di Milano. Icardi sebelumnya memang sempat bermain di Italia. Ia mengawali karir profesionalnya di Sampdoria sebelum akhirnya pindah ke Inter Milan. Jadi klub mana yang ingin diperkuat oleh Mauro Icardi di Italia? Laporan itu menyebut Icardi tak ingin balik ke Sampdoria. Icardi disebut ingin balik ke Inter Milan atau ke AC Milan. Bahkan ia diklaim telah menggoda kedua klub itu agar bersedia merekrutnya. Namun Icardi harus gigit jari. Pasalnya Milan dan Inter dilaporkan tidak merespon godaan darinya. Keduanya memang sudah punya penyerang. Di Inter ada Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Sementara di Milan ada Olivier Giroud dan Noah Okafor. Jual Tonali dan batal datangkan Zaniolo ke AC Milan. Furlani Moncada memang visioner. AC Milan jual Sandro Tonali dan batal gaet Nicolo Zaniolo. Jadi bukti Giorgio Furlani dan Geoffrey Moncada memang visioner. Skandal judi memang tengah mengguncang sepak bola Italia, yang mana gelandang Juventus Nicolo Fagioli awalnya sempat terseret kasus tersebut. Terbaru, Nicolo Zaniolo dan Sandro Tonali menjadi nama baru yang diduga melakukan perjudian, sebagaimana digelorakan oleh Fabrizio Romano melalui X. Berikut, Nicolo Zaniolo dan Sandro Tonali tengah diinterogasi oleh pihak berwajib. Hal ini terjadi setelah keduanya diduga terlibat dalam taruhan ilegal, cuit Fabrizio Romano. Pemain Aston Villa dan Newcastle tersebut meninggalkan tempat latihan timnas Italia setelah berbicara kepada polisi. Dengan demikian, kedua pemain tersebut dipastikan bakal absen di pertandingan laga kualifikasi Euro 2024 kontra Malta dan Inggris. Namun satu hal yang patut disoroti dari kasus tersebut, terlepas benar atau tidaknya, adalah betapa visionernya dua direktur Milan, Furlani dan Moncada. Pasalnya Furlani dan Moncada sendiri secara tak langsung menyelamatkan image Milan setelah sempat punya hubungan dengan Sandro Tonali dan Nicolo Zaniolo. Visionernya Giorgio Furlani dan Geoffrey Moncada ini juga tak lepas dari dipecatnya Paolo Maldini selaku direktur AC Milan sebelumnya. Setidaknya begitu yang dikatakan para netizen. Giorgio Furlani dan Geoffrey Moncada tampak diagung-agungkan oleh fans AC Milan mengenai betapa visionernya mereka dengan menjual Sandro Tonali dan batalnya perekrutan Nicolo Zaniolo. Terlepas benar atau tidaknya kasus tersebut, AC Milan secara tak langsung sudah menyelamatkan image mereka dengan dibuangnya Sandro Tonali dan gagal diboyongnya Nicolo Zaniolo.
AC Milan incar striker Benfica dan Galatasaray untuk gantikan peran Olivier Giroud. AC Milan sedang mencari striker baru menjelang musim 2024-25. Mengingat Olivier Giroud yang semakin menua dan tidak dapat memainkan setiap pertandingan sejak awal. Beberapa nama telah muncul sebagai target potensial, termasuk Jonathan David dari Lille. Menurut laporan dari calciomercato.com, 2 nama baru telah muncul dalam radar Milan. Pertama adalah Petar Musa, pemain Kroasia berusia 25 tahun yang saat ini bermain untuk Benfica dan telah mencetak 4 gol dalam 10 penampilan musim ini. Nama kedua adalah Baris Yilmaz yang berusia 23 tahun dan bermain untuk Galatasaray. Meskipun belum mencetak gol untuk klubnya musim ini, dia mencetak gol penting untuk tim nasional Turki. AC Milan memiliki banyak nama dalam daftar pantauan mereka, dan ini mencerminkan upaya klub untuk memperkuat lini serangnya. Harus ditunggu beberapa bulan untuk mengetahui siapa yang akan menjadi target utama Rossoneri dalam memperkuat skuadnya di musim mendatang. Theo Hernandez dan Mike Maignan dipastikan absen lawan Juve. Juri olahraga Serie A mengkonfirmasi jika 2 pemain AC Milan, Theo Hernandez dan Mike Maignan, akan absen dalam pertandingan melawan Juventus. Theo mendapatkan kartu kuning kelimanya di musim ini, dan sang pemain melakukan pelanggaran serius dalam kemenangan Rossoneri atas Genoa. Theo bahkan jadi pemain pertama di Serie A yang mencatatkan rekor buruk tersebut. Sementara untuk Maignan, dia terpaksa absen karena kartu merah langsung yang diterimanya atas pelanggaran serius kepada pemain asal Prancis tersebut. Posisinya kemungkinan besar akan digantikan kiper kedua Marcos Portiello. Di sisi lain, Il Griffon juga didenda sebesar 7.000 euro setelah fans mereka melemparkan benda-benda ke dalam lapangan saat kalah dari Rossoneri. Mereka terlihat sangat tidak puas dengan hasil pertandingan yang dinilai merugikannya. Bintang 2,5 triliun rupiah yang bisa dilirik AC Milan jika jual Rafa Leao ke Madrid. Jelang dibukanya bursa transfer, nama Rafa Leao sedang jadi pembicaraan hangat menyusul ketertarikan raksasa Liga Spanyol Real Madrid. Dilansir Todo Fichajes, Real Madrid sedang mempertimbangkan untuk memberikan tawaran kepada AC Milan sebesar 150 juta euro agar bisa menebus Rafael Leao. Meski AC Milan ngotot bakal mempertahankan Rafael Leao, namun dengan mahar yang ditaksir setara 2,5 triliun rupiah tersebut diprediksi bisa meluluhkan hati Rossoneri. Alasan Real Madrid ngotot untuk mendatangkan Rafael Leao lantaran minimnya stok pemain sayap yang dimiliki El Real saat ini. Meski belum ada tawaran resmi yang masuk, namun jika benar Real Madrid benar-benar akan menggelontorkan dana 150 juta euro buat Leao, maka bakal jadi keuntungan besar buat AC Milan. Angka besar itu bisa digunakan AC Milan buat menggait pemain lain sebagai pengganti Leao di sisi kiri sektor penyerangan mereka. Berikut beberapa pemain dengan market value tak lebih dari 150 juta euro yang bisa dilirik AC Milan usai jual Rafael Leao. Gabriel Martinelli masih berusia 22 tahun, namun Gabriel Martinelli berhasil mengguncang panggung Liga Inggris dengan penampilan apiknya bersama Arsenal.
Di musim ini, Gabriel Martinelli telah tampil sebanyak 7 pertandingan dengan torehan 1 gol serta 2 assist di semua kompetisi. Dengan usia yang masih sangat muda, kehadiran Martinelli bakal jadi aset berharga buat AC Milan di masa depan. Dari data transfer market, diketahui bahwa harga pasar Martinelli saat ini adalah 80 juta euro atau setara dengan 1,3 triliun rupiah. Jack Grealish, pemain yang didatangkan Manchester City dengan mahar 117 juta euro ini juga bisa jadi alternatif buat AC Milan. Meski musim ini jarang mendapatkan menit bermain akibat cedera, namun saat kondisinya pulih, Jack Grealish merupakan winger berbahaya yang bisa mengancam pertahanan lawan. Di musim lalu misalnya, Jack Grealish yang telah tampil sebanyak 50 pertandingan berhasil mencetak 5 gol dan memberikan 11 assist buat Manchester City. Untuk mendapatkan tanda tangan Jack Grealish, diperkirakan AC Milan harus mengeluarkan dana mencapai 75 juta euro sesuai market value-nya di transfer market.